Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, saudaraku, saudariku muslim dan muslimah, rahimani wa rahmukumullahu ta'ala jami'an. Kita tahu bahwa suasana Ramadan, nuansa Ramadan itu penuh dengan nuansa keimanan. Di dalamnya ada rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa yang wajib bagi kita semua. Kemudian di mana kaum muslimin juga kemudian tergerak untuk melakukan banyak amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah salat tarawih atau qiyamul lail. Di antaranya juga kemudian membaca Al-Quran. Dan Ramadan ini memang bulan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di mana Al-Qur'an itu diturunkan padanya sebagai penjelasan bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian saudara dan saudariku muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Qadar Allah Ta'ala juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tentu kita tahu bahwa malam kemuliaan ini, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, adanya hanya pada bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, tepatnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Dan para ulama menyampaikan, di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bahwa Al-Quran itu mula-mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ya, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz dan kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW munajjaman bitadrij, yakni bertahap sesuai dengan kebutuhan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan, malaikat Jibril setiap tahun itu selalu datang kepada Rasulullah SAW dan memperdengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran dari Rasulullah SAW. Pada tahun di mana Rasulullah SAW wafat, pada tahun itu 2 kali hal ini dilakukan oleh malaikat Jibril dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Lalu bagaimana contoh dari para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, para ulama salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in ketika datang bulan Ramadan? Bagaimana kemudian mereka membaca Al-Quran? Kita lihat misalnya di antara ulama salaf, ya, itu Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nakhai diriwayatkan bahwa ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, beliau itu menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Dan ini juga tentu dilakukan oleh beliau di bulan-bulan yang lain. Kemudian Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau setiap 7 hari hatam Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan, ya, yakni kalau masuk bulan Ramadan, beliau setiap 3 hari hatam Al-Quran. Berarti beliau membaca 1 hari 10 juz. Ini kalau dari hari-hari awal-awal 1 sampai 20. Kalau masuk 21, di mana di sana ada malam kemuliaan, maka beliau meningkatkan intensitas membaca Al-Qurannya menjadi tiap malam hatam, 1 kali hatam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian kita contoh yang lain, kita ambil contoh yang lain. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau kalau masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, maka beliau hanya aktivitas dan rutinitasnya di selama bulan Ramadan itu hanya membaca Al-Quran dan berbagi makan berbuka. Ya, berbagi porsi buka puasa kepada orang-orang. Luar biasa sekali. Kemudian kita lihat lagi Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, Imam Al-Madinah. Ya, beliau kalau masuk bulan Ramadan, beliau tidak lagi mengurusi hadis. Kita tahu bahwa beliau adalah ahli hadis. Ya, kalau masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan aktivitas
mengumpulkan hadis, mengecek hadis yang berkaitan dengan hadis, beliau tinggalkan. Kemudian beliau beralih ya menjadi pembaca Al-Quran yang sejati. Hari-harinya itu baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, kemudian Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kalau masuk bulan Ramadan ya, maka beliau membaca Al-Quran. Ditinggalkannya aktivitas-aktivitas yang lain sehingga aktivitasnya hanya membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, tentu kita juga punya kesempatan yang sama untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran itu luar biasa. Satu hurufnya dari yang kita baca dari Al-Quran ada 10 kebaikan. Dan kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ketika seorang membaca Al-Quran itu akan dihitung satu hurufnya 10 kebaikan. Dan alif lam mim kata Rasulullah SAW itu bukan satu huruf. Menghitungnya tidak begitu. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika seorang itu membaca alif lam mim, maka dia akan membaca 3 huruf. Dan dikali 10 artinya 30 pahala. Bayangkan kalau kemudian yang dibaca itu surat Al-Baqarah secara keseluruhan, surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Quran hatam seluruhnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa hatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan? Ya, Al-Quran itu tentu ada 30 juz. Kalau kita mau satu kali hatam, berarti kita harus membaca satu hari satu juz. Satu juz itu kalau dalam mushaf, standar mushaf ya, kerajaan Saudi Arabia, mushaf Madinah, itu ada 10 lembar. Artinya ada 20 halaman. Nah, kalau kita mau hatam, ya, kemudian kita kaitkan misalnya dengan waktu salat, ada 5 kali waktu salat, maka setiap waktu salat, sebelum atau sesudah salat, kita bisa menyempatkan untuk membaca ya, satu lembar. Ya, kita bisa membacanya kemudian dua lembar. Ya, karena ada 10, kemudian bagi 5 menjadi 2. 2 lembar atau 4 halaman. Kalau kita mau 2 kali hatam, ya tinggal dikalikan. Ya, mau 3 kali tinggal dikalikan 3 dan seterusnya. Maka insyaallah taala kita akan menghatamkan Al-Qur'an. Dan ketika seseorang membaca Al-Qur'an, itu artinya dia sedang bermunajat, dia sedang berdiskusi, dia sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk memudahkan diri kita memperbanyak membaca Al-Qur'an sehingga kita menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebab kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.